Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, mata kuliah Perkembangan Aliran Linguistik, akan presentasikan materi Aliran Linguistik Permulaan dan Linguistik Struktural Indonesia. Sebelum masuk pada materi tersebut, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama, ada Ayu Putri Lestari. Yang kedua, Sri Utami Rizky. Yang ketiga, Wulan Putri Pamungkas. Yang keempat, Ninis Rahmawati. Dan yang keenam, Dini Zulfiani Afri. Next. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu materi latar belakang lahirnya aliran strukturalisme, akan disampaikan oleh saya sendiri. Latar belakang lahirnya aliran strukturalisme. Linguistik tradisional sering bertentangan dengan tata bahasa struktural, karena tata bahasa tradisional menganalisis bahasa pada filsafat dan semantik. Sedangkan tata bahasa struktural berdasarkan struktur atau ciri formal yang ada pada suatu bahasa. Ada beberapa zaman pada aliran strukturalisme. Yang pertama, linguistik zaman Yunani pada abad ke-5 sebelum Masehi. Yang menjadi pertentangan saat itu adalah, yang pertama, pertentangan antara fisis dan nomos. Bersifat fisis maksudnya bahasa itu mempunyai hubungan asal-usul, sumber dalam prinsip-prinsip abadi, dan tidak dapat diganti di luar manusia itu sendiri. Konvensional artinya, makna-makna kata itu diperoleh dari hasil-hasil tradisi atau kebiasaan. Yang kedua, pertentangan analogi dan anomali. Kaum analogi, Plato dan Aristoteles berpendapat bahwa bahasa bersifat teratur. Analogi sejalan dengan kaum naturalis. Sedangkan anomali berpendapat bahwa bahasa itu tidak teratur. Kaum anomali sejalan dengan kaum konvensional. Kaum atau tokoh pada zaman Yunani, yaitu kaum Sofis, pada abad ke-5 sebelum Masehi, Plato pada 429 sampai 347 sebelum Masehi, Aristoteles pada 384 sampai 322 sebelum Masehi, kaum Stoik pada abad ke-4 sebelum Masehi, dan kaum Aleksandrian. Zaman yang kedua yaitu zaman Romawi. Zaman ini merupakan kelanjutan dari zaman. Tokoh pada zaman Romawi yang terkenal antara lain Varro pada 116 sampai 27 sebelum Masehi dengan karyanya De Lingua Latina dan Priscia dengan karyanya Institutiones Grammatic. Yang pertama, Varro dan De Lingua Latina. Dalam buku ini, Varro masih membahas masalah analogi dan anomali seperti pada zaman Stoik di Yunani. Dibagi dalam bidang-bidang etimologi, morfologi, dan sintaksis. Yang kedua, tata bahasa Priscia. Tata bahasa ini dianggap sangat penting karena merupakan tata bahasa Latin paling lengkap yang dituturkan pembicara aslinya. Yang kedua, teori-teori tata bahasa yang merupakan tonggak-tonggak utama pembicaraan bahasa secara tradisional. Segi yang dibicarakan pada buku ini adalah, yang pertama, fonologi dibicarakan mengenai huruf atau tulisan yang disebut literae
atau bagian terkecil dari bumi yang dapat dituliskan. Yang kedua, morfologi, dibicarakan mengenai diktio atau kata. Yang ketiga, sintaksis, dibicarakan mengenai oratio, yaitu tata susunan kata yang berselaras dan menunjukkan kalimat itu selesai. Buku Institutiones Grammatic ini telah menjadi dasar tata bahasa Latin dan filsafat zaman pertengahan. Zaman yang ketiga, yaitu zaman pertengahan. Studi bahasa pada zaman pertengahan mendapat perhatian penuh terutama oleh para filsuf skolastik. Yang patut dibicarakan dalam studi bahasa antara lain adalah peranan yang pertama, kaum modistae, yang kedua, tata bahasa spekulatif, yang ketiga, Petrus Hispanus. Zaman yang keempat yaitu zaman Renaissance. Zaman Renaissance dianggap sebagai zaman pembuka abad pemikiran abad modern. Dalam sejarah studi bahasa, ada dua hal pada zaman Renaissance ini yang menonjol yang perlu dicatat. Yang pertama, sarjana-sarjana pada waktu itu menguasai bahasa Latin, Ibrani, dan Arab. Yang kedua, bahasa Eropa lainnya juga mendapat perhatian dalam pembahasan, penyusunan tata bahasa, dan perbandingan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Sri Utami Rizky. Baik, terima kasih. Pada abad ke-20, yaitu pada tahun 1916, lahirlah aliran linguistik struktural yang bersamaan dengan diluncurkannya buku Cours de Linguistique Générale, karya Ferdinand de Saussure. Beliau dikenal sebagai bapak strukturalisme dan bapak linguistik modern. Beliau dianggap sebagai bapak linguistik modern berdasarkan pandangan-pandangan yang dimuat dalam bukunya itu. Pandangan yang dimuat dalam buku tersebut yaitu mengenai beberapa konsep, di antaranya telaah sinkronik dan telaah diakronik, di mana telaah sinkronik merupakan mempelajari bahasa dalam kurun waktu tertentu saja, sedangkan telaah diakronik merupakan telaah bahasa yang sepanjang masa. Pandangan yang kedua yaitu perbedaan langue dan parol. Langue merupakan konsep abstrak yang tersimpan dalam akal budi seseorang sebagai produk dan konvensi masyarakat. Parol menjadi konsep yang lebih konkret sebab muncul sebagai bentuk tindak tutur pengguna bahasa. Parol sendiri muncul akibat penggunaan langue. Contoh dari langue dan parol yaitu menulis pidato, karena menulis pidato menyangkut tindak menulis yang mirip dengan tindak tutur. Pandangan yang ketiga yaitu membedakan signifian atau le signifian dalam bahasa Perancis dan signifie atau le signifie dalam bahasa Perancis. Jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, berarti penanda dan yang ditandakan. Pembedaan antara penanda dan yang ditandakan adalah inti pandangan Saussure tentang bahasa. Menurut Saussure, keduanya tidak dapat dipisahkan. Beliau pun menganalogikan kedua hal tersebut bagaikan dua sisi dari sehelai kertas. Beberapa tokoh yang menganut teori ini yaitu ada Belly, Sechaye, Enida, L. Bloomfield, Hockett, Gleason, Bloch, G.L. Traeger, Lado, Hussein, Harris, Fries, Sapir, Trubetskoy, Mackie, Jacobson, Joyce, Wells, dan Nelson. Kemudian, Abdul Khair berpendapat bahwa linguistik struktural berusaha mendeskripsikan suatu bahasa berdasarkan ciri atau sifat khas yang dimiliki bahasa itu. Teori tersebut berasal dari pandangan mengenai studi bahasa yang dikemukakan oleh Ferdinand Saussure, di mana pandangan tersebut berakar pada filsafat behaviorisme dalam mengkaji bahasa berdasarkan ciri atau sifat khas bahasa tersebut. Kalau di Amerika Serikat sendiri, linguistik struktural ini lebih banyak diasosiasikan dengan gagasan-gagasan yang dikemukakan oleh Leonard Bloomfield. Pernyataan ini dikutip
oleh Gumono pada tahun 2015. Selanjutnya, aliran strukturalisme terkenal dengan prosedur analisis berdasarkan ciri-ciri formalnya atau berdasarkan formalitas bahasa. Linguistik struktural mempunyai prosedur dalam menganalisis bahasa dan prinsip pengajaran bahasa yang dijelaskan oleh Nur Hadi pada tahun 2010 dalam bukunya yang berjudul Tata Bahasa Pendidikan. Ferdinand de Saussure mengistilahkan bahasa-bahasa sebagai fakta sosial. Maksudnya yaitu kajian terhadap struktur bahasa. Karena Saussure menganggap bahwa bahasa sebagai satu struktur sehingga pendekatannya sering disebut dengan structural linguistic. Hal tersebut dikembangkan ke dalam 6 dikotomi tentang bahasa. Dikotomi sendiri adalah istilah yang menjelaskan tentang pembagian antara dua kelompok yang saling bertentangan. Dalam hal ini, ada dua pendekatan yang muncul dari pendapat Ferdinand de Saussure tentang fakta sosial, yaitu pendekatan individualisme metodologis dan pendekatan Durkheim kolektivisme metodologis. Nah, dari kedua pendekatan tersebut muncul 6 dikotomi tentang bahasa ini. 6 dikotomi tentang bahasa tersebut yaitu dikotomi sinkronik dan diakronik, dikotomi bentuk dan substansi, dikotomi signifian dan signifi, dikotomi language dan parol, dikotomi individu dan sosial, serta yang terakhir yaitu dikotomi hubungan sintakmatik dan hubungan paradigmatik. Dikotomi yang pertama yaitu dikotomi sinkronik dan diakronik. Sinkronik atau sinkronis berasal dari bahasa Yunani sin yang berarti dengan dan chronos yang berarti waktu atau masa. Dengan demikian, linguistik sinkronis mempelajari bahasa sezaman. Fakta dan data bahasa adalah rekaman yang diujarkan oleh pembicara atau bersifat horizontal. Linguistik sinkronis mempelajari bahasa pada suatu kurun waktu tertentu. Misalnya, mempelajari bahasa Indonesia di masa reformasi saja, atau pada masa Orde Baru, atau Orde Lama saja. Sedangkan diakronik atau diakronis berasal dari bahasa Yunani, dia yang berarti melalui, dan chronos yang berarti waktu atau masa. Linguistik diakronis adalah linguistik yang mempelajari perkembangan suatu bahasa dari masa ke masa. Linguistik diakronis adalah semua yang memiliki ciri evolusi. Dikotomi yang berikutnya yaitu dikotomi bentuk dan substansi. Dikotomi yang ketiga yaitu dikotomi signifian dan signifi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Ninis Rahmawati. Baik, untuk 6 dikotomi tentang bahasa yang ketiga yaitu signifi dan signifian. Untuk signifi itu adalah makna suatu bahasa. Jadi signifi itu sebagai tanda itu merupakan pengertian atau kesan makna yang ada dalam pikiran kita. Setiap tanda itu dapat dipisahkan dari tanda yang lain, baik lafalnya. Dari segi mental, bahasa merupakan suatu totalitas jiwa manusia. Dari segi fisiknya, bahasa itu adalah getaran udara yang lewat tabung dan bicara manusia. Jadi, bisa disimpulkan bahasa itu kan merupakan pertemuan antara totalitas pikiran dalam jiwa dan getaran yang dibuat manusia melalui alat bicaranya. Misalnya itu gambar meja dilambangkan dengan meja. Di dalam bahasa Inggris itu table. Apabila orang berujar meja dan kita mendengar rentetan bunyi M, E, C, A itu adalah sebuah signifian, sedangkan bayangan kita terhadap sebuah meja itu disebut signifinya, yaitu sebuah perabot rumah tangga misalnya, atau kantor berkaki. Muka itu dalam bentuk bundar atau segi, dan deskripsi lainnya tentang meja. Untuk signifian sendiri itu, dan lambang itu sendiri adalah kombinasi antara bentuk signifian dan arti signifi. Signifian itu merupakan bentuk bahasa yang terkandung dalam sekumpulan fonem. Jadi signifian juga sebagai perwujudan akustik suatu bahasa atau wujud dasar sistem fonologi suatu bahasa. Untuk selanjutnya, itu dan untuk tersebut itu
sosial, Saussure sebenarnya mengatakan bahwa perilaku berbahasa anggota ditentukan oleh kelompoknya. Meskipun ciri perilaku berbahasa masing-masing anggota berbeda antara satu sama lain. Jadi perbedaan perilaku individu itu tidak akan menyimpang kolektif yang ada pada kelompok. Untuk di selanjutnya itu tentang language dan parole. Dikotomi antara language dan parole itu sebagai bukti bahwa bahasa itu merupakan realitas sosial. Sebagai realitas sosial, bahasa sangat terikat oleh collective mind, bukan individual mind. Jadi sebagai kolektif, bahasa merupakan perpaduan antara parole dan language. Parole itu mengacu pada tindak ujar dalam situasi yang sesungguhnya oleh masing-masing individu. Language itu ialah sistem bahasa yang bicara bersama masyarakat penuturnya. Gagasan Saussure itu tentang sosial dan parole itu menjadi pilar-pilar konsepnya mengenai struktur gagasan yang kontroversial. Para bahasawan juga tertarik berkomentar. Jadi pendekatan Saussure itu menjadikan eksistensi memungkinkan adanya parole merujuk pada cara pembicara untuk menggunakan bahasa dan juga mengekspresikan dirinya. Mungkin untuk dikotomi selanjutnya bisa dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya, sintakmatik dan paradigmatik. Konsep sintakmatik dan paradigmatik adalah konsep analisis ilmu bahasa struktural yang mengandung pengertian bahwa kemunculan unsur menjadi unit selalu dalam hubungan atau relasi antara unit dengan unit maupun dengan unsur lainnya. Hubungan paradigmatik adalah hubungan unsur-unsur bahasa yang terdapat dalam tuturan dan bersifat vertikal. Hubungan paradigmatik terjadi dengan pembandingan unsur-unsur bahasa yang memiliki kedudukan yang sama. Hubungan sintakmatik adalah hubungan unsur-unsur bahasa yang terdapat dalam dan bersifat linear. Hubungan sintakmatik terjadi dengan analisis unsur-unsur bahasa dalam satu tuturan tanpa ada pembandingan dengan tuturan lain. Hubungan paradigmatik dapat dilihat dengan cara substitusi baik pada tataran fonologi, morfologi, maupun pada tataran sintaksis. Selanjutnya, hubungan sintakmatik ini terdapat baik dalam tataran fonologi, morfologi, maupun sintakmatik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dini Dulfiani. Selanjutnya adalah ciri-ciri aliran linguistik struktural. Yang pertama, ciri-ciri aliran linguistik struktural berdasarkan pada paham behaviorisme atau dalam hal ini berbahasa merupakan proses rangsang tanggap. Yang kedua, bahasa berupa ujaran, artinya hanya ujaran saja yang termasuk dalam bahasa. Yang ketiga, bahasa merupakan sistem tanda atau signifi dan signifian yang arbitrer dan konvensional. Berkaitan dengan ciri tanda, bahasa pada dasarnya merupakan paduan dua unsur yaitu signifi dan signifian. Signifi adalah unsur bahasa yang berada di balik tanda yang berupa konsep di balik sang penutur atau disebut juga makna. Sedangkan signifian adalah wujud fisik atau hanya yang berbunyi atau hanya yang berupa bunyi ujar. Yang keempat, bahasa merupakan kebiasaan atau habit. Dalam hal ini, pengajaran bahasa menggunakan metode drill and practice, yakni suatu bentuk latihan yang terus-menerus berkelanjutan dan berulang-ulang sehingga membentuk kebiasaan. Yang kelima adalah kegramatikalan berdasarkan keumuman. Yang keenam, level-level gramatikal. Yang keenam adalah level-level gramatikal ditegakkan secara rapi, mulai dari yang morfem sampai menjadi kalimat. Yang ketujuh, analisis dimulai dari bidang morfologi. Yang kedelapan, bahasa merupakan deret sintakmatik dan paradigmatik. Yang kesembilan, analisis bahasa secara deskriptif.
Dan yang terakhir, analisis struktur bahasa berdasarkan unsur langsung, yaitu unsur yang secara langsung membentuk struktur tersebut. Ada 4 model analisis unsur langsung, yaitu model Nida, model Hockett, model Nelson, dan model Wells. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dini. Mohon maaf karena Dini terkendala sinyal, jadi akan saya lanjutkan. Kelebihan aliran linguistik struktural. Kelebihan aliran linguistik struktural. Aliran ini sukses membedakan konsep grafem dan fonem. Yang kedua, metode drill and practice membentuk keterampilan berbahasa berdasarkan kebiasaan. Yang ketiga, kriteria kegramatikalan berdasarkan keumuman sehingga mudah diterima masyarakat awam. Yang kelima, level kegramatikalan mulai dari morfem, kata, frase, klausa, dan kalimat. Yang kelima, berpijak pada fakta, tidak mereka-reka data. Kelemahan aliran linguistik struktural. Yang pertama, bidang morfologi dan sintaksis dipisahkan secara tegas. Yang kedua, metode drill and practice sangat memerlukan ketekunan, kesabaran, dan sangat menjemukan. Yang ketiga, proses berbahasa merupakan proses rangsang tanggap, berlangsung secara fisik dan mekanis, padahal manusia bukan mesin. Yang keempat, kegramatikalan berdasarkan kriteria keumuman suatu kaidah yang salah pun bisa benar jika dianggap umum. Yang kelima, faktor historis sama sekali diperhitungkan dalam analisis bahasa. Yang keenam, objek kajian terbatas sampai level kalimat tidak menyentuh aspek komunikatif. Sekian materi aliran linguistik permulaan dan linguistik struktural Indonesia dari kelompok kami. Harapannya teman-teman dapat memahami materi yang telah kami sampaikan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak dan mendengarkan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.